Hanya Prabowo yang tidak kalah oleh pasar. Sekarang ini semua partai kan kalah dengan pasar. Siapa bilang nominasi calon presiden ini oleh partai politik? Tidak. Itu oleh survei. Dia dikalahkan. Makanya saya mengatakan hanya Pak Prabowo yang tidak dikalahkan oleh survei. Hanya Pak Prabowo. Kenapa? Karena dari awal dia bikin partai, dia mau jadi calon presiden. Dan dari awal dia nyalon. Sehingga naik turun surveinya itu nggak peduli. Tapi dia mau bikin partai untuk nyalon. Partai lain nggak ada kadernya. Sekarang lihat 3 calon ini. Ya, kalau kita bahas satu-satu, kita bisa bongkar-bongkaran ini sebenarnya. Siapa yang sebenarnya tidak punya partai, tidak punya tanda tangan, tidak punya kemampuan untuk menentukan, tapi dipilih. Kan begitu. Partai-partai, mohon maaf, di sebelah sana ada partai yang bahkan calonnya bukan orang partai. Ya kan? Di sebelah sini, lagi-lagi karena populer. Gitu. Nominasi partainya tuh ditabrak. Dan saya tahu itu ada penyesalan di dalam itu, terutama setelah jadi. Bukan cuma di Capres. Kita ini umurnya dalam politik ini udah 30 tahun. 30 tahun ini kita ngurus, 25 tahun kita ngurus pilkada. Ya. Kita tahu betul bagaimana di pilkada-pilkada itu, hampir semua gubernur, wali kota, bupati yang terpilih akhirnya bertengkar dengan partainya. Hampir semua. Dan hampir semua itu pasti di ujungnya itu pindah partai atau bupati, wali kota, gubernurnya mengatakan, lain kali saya setelah periode kedua saya nggak akan lagi pakai partai. Saya akan pakai jalur independen. Sehingga mulailah di akhir periode pertamanya dia itu ngumpulin KTP untuk mencalonkan. Kenapa? Karena bertengkar. Ini sebabnya karena pada dasarnya dia dipilih bukan karena karir dalam satu partai politik. Yang kedua, karena ada banyak kongsi partai yang kongsinya ini berbeda-beda kepentingan. Kemudian di tengah jalan, partai yang merupakan partai dia, kadernya, merasa tidak puas. Itu adalah kader kami, tapi lebih loyal ke partai lain. Akhirnya dia dipecat. Di tengah jalan dia pindah ke partai lain. Ini kekacauan yang mesti diperbaiki ke depan. Nggak boleh dibiarkan begini terus. Begitu. Dan itulah yang terjadi sekarang di pilpres kita itu. Gitu loh. Jadi, yang ya pada dasarnya, orang populer ini dipakai oleh partai karena dia mau menang. Kan begitu yang terjadi, bukan cuma di presiden, di daerah juga orang populer tuh dipakai oleh partai. Saya mau menang, maka calonnya harus ini, dipakai. Mayoritas begitu. Tapi nanti begitu terpilih, tagihannya terlalu banyak. Invoice terlalu banyak. Akhirnya bertengkar. Dia bilang, wah kami menyesal milih kamu, pindah ke partai lain. Dan nggak bisa kita katakan, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena partai saya. Nggak begitu, dia populer makanya dipilih, dan kalau bukan dia kemungkinan nggak menang.